Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedengaran baru sebelah sini, dari depan belum. Jawab salam saya lebih semangat. Bulan depan saya umroh. Yang jawab salam semangat saya kasih hadiah brosur umroh. Alhamdulillah. Baru brosurnya aja udah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis jatuh brosur saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 15 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 20. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati pejabat Bupati Kota Waringin Barat Bapak Anang Dirjo SPMM. Yang saya hormati pelaksana tugas Sekda Bapak Dr. Juni Gultom. Yang saya hormati Porkopimda, Pimda dan Lanut, Kapolres, Dandim, Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, segenap wali kota atau wakil wali kota atau wakil bupati yang hadir, Bapak Pairit Nafarin, wali kota Palangkaraya, wakil bupati Sukamara, Bapak Ahmadi, wakil bupati Lamandau yang hadir. Bersama kita anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, serta anggota Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Ayahanda Haji Ruslan beserta Ibu. Ada juga tokoh kita Bapak Haji Abdul Razak, Ibu Hajah Nur Hidayah ya, yang hadir juga bersama kita. Pimpinan perusahaan PT BGA, PT HH Kabila, PT TAM, segenap camat, lurah, dan kebetulan ketua panitia kita camat Pak Nahwani, Ustadz Nahwani mana? Yang tadi beliau sampaikan kalau di sini semuanya katanya dapat nasi. Saya juga di bandara itu mau beli nasi, saya nggak dikasih beli, saya dikasih nasi. Kemudian pas mau masuk gate di bandara Soekarno Hatta, saya dikasih air. Jadi saya bilang, wah kita udah disambut. Iya, oleh Allah yarham, Kiai Gede dapat nasi dan air sebelum saya sampai di Kota Waringin. Iya, nasi sama air di mana aja kalau kita punya nasi sama air kita akan hidup, betul? Makanya alhamdulillah saya bisa silaturahim di sini, iya. Dan jamaah haul menurut Pak Camat dan Pak Haji Gusti bilang, Ustaz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua.
Jamaah haul ini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Dan ternyata benar, ternyata ini yang datang bukan cuma manusia, tapi saya lihat ada Upin Ipin, ada Dora, ikut hadir juga bersama kita. Ya. Yang saya hormati para ulama, para habaib, ya Habib Hussein, ya, Masya Allah, jauh sebelum ini sudah WA saya, para guru. Ini karena di sini pejabat pemerintahnya ustadz juga sekalian, gitu kan. Jadi Masya Allah luar biasa, silaturahim berjumpa dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul Bu? Dulu ada artis kita sakit 1 tahun, dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Bu, duit 20 miliar kalau kita beliin ikan lais mungkin cukup 1 kabupaten. Dan ada tetangga saya dulu waktu saya kuliah sering mengirimi saya uang jajan. Suatu hari dia lupa ngirim uang jajan, diuji oleh Allah, sehari semalam gak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit di Salemba dekat kampus kedokteran UI, sekali keluar 1,5 juta. Masya Allah. Ibu ada yang sekali keluar sehari 10 kali. Kalau 10 kali aja 15 juta. Sebelum kesini saya ceramah di Subang, Jawa Barat. Saya tanya ibu-ibu, ada nggak yang sehari 10? Rata-rata bilang lebih. Cuma ada 1 ibu, saya baru 9 Pak Ustadz. Saya bilang, apa perlu kita tungguin yang ke-10? Kita dengerin di panggung. Ya karena kalau 10 kali aja udah 15 juta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau hitung nikmat Allah, kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah. Apalagi nikmat keimanan, iman password masuk surga. Beliau yang sudah tentram. Karena kalau kita ini belum tentram, masih mikir besok makan apa. Sebab kalau sahibul haul dan orang-orang yang meninggal di jalan Allah, karena beliau berjalan, berdakwah, menyebarkan Islam, mengajarkan orang, dan ilmu yang manfaat yang beliau ajarkan termasuk yang akan terus mengalir ke alam kubur walaupun sudah ada di dalam kubur. Ya, ilmu nafi', al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Itu bagaikan passive income. Makanya tadi Al-Imran 169 saya baca, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita sangka, kita kira orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah Allah berikan rezeki kepada mereka. Masya Allah. Bu, halo. Di kuburnya mendapat rezeki, ditemani oleh amalnya yang berbentuk amal, berbentuk manusia atau makhluk yang cantik, yang indah. Maka mungkin menurut sebagian kita kubur itu sempit, kubur itu gelap. Tapi bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah, kubur itu seluas mata memandang di surganya Allah. Kalau di sini kita merasakan mungkin di bagian-bagian tertentu ada yang kepanasan, di dalam kubur sana mendapatkan angin dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada raudhatan min riyadil jannah, taman menuju taman surga. Masya Allah. Ya, karena ada orang di dalam kubur, hufratan min hufarin niran, dia bersambung ke lembah neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau ini semuanya orang soleh. Amin.
kita nanti insya Allah wa tawaffana ma'al abrar, wafat bersama abrar. In lam nakun min haula, kalau tidak sekelas kita dengan beliau, tidak sepangkat, tidak sederajat, tapi kita doa minta berjumpa dengan beliau. Apalagi juga bersama para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. In lam nakun min haula alhiqna bihim, kalau belum kita pantas bersanding bersamanya, jumpakan dengan beliau. Wahsurna fi jumratihim, amin. Kumpulkan nanti bersama. Wajma'na ma'ahum, satukan kami bersama dengan mereka, amin ya Rabbal. Dan syaratnya iman, kita bersyukur. Saya selalu bilang harga iman kita itu menurut surat Ali Imran ayat 91 lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Masya Allah, beli emasnya kiloan semua, hampir 1 miliar lagi sekarang ya. 2019 emas 650 juta 1 kilo. Waktu itu saya tanya Pak Haji Bambang ya, emas 650 juta sekilo. Saya ditawari dari Bank Syariah mencicil emas DP 300 juta, nanti dicicil. Saya nggak ambil. Saya berangkat haji, dalam 2 bulan pulang dari tanah suci, harga emas naik jadi 1 miliar. Saya ditelepon sama orang bank, Pak Ustadz, nyesel kan kalau kemarin beli? Mungkin habis itu langsung nggak pakai nyicil lagi, jadi punya sendiri. Makanya sejak saat itu saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit. Ini masalahnya duitnya ini, DP-nya 300 juta. Sekarang hampir 1 miliar lagi. Ibu-ibu ada di sini yang pakai anting 6 kilo. Dan iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Makanya pesan Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Jakarta saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya di dekat-dekat London, kuliahnya di Newcastle, ya, tapi dia menghabiskan usia tuanya di Jakarta. Baru beberapa bulan yang kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat. 7 tahun ngaji ke rumah. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustaz, umat Islam itu hidupnya tenang. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Bisa turu. Betapa tentramnya hati mereka. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali mimpi. Mana mimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Ini orang Jakarta, kalau orang sini beda. Alhamdulillah, tadi saya lihat dari sana, Masya Allah, luar biasa wajah-wajah ahli surga. Ini semua kelihatan dari cara dengerin ceramahnya. Kalau ahli surga matanya terpejam, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Ini yang pertama. Yang kedua, halo, kita ngobrol-ngobrol tadi waktu makan pagi ya, Masya Allah. Sambil makan, ada orang hidup tapi seperti mati.
Ada orang hidup seperti keberadaannya tidak melengkapi, tidak memberi manfaat. Di sini yang saya nangis kemarin ya, Ustaz Mahfiz ya, yang manfaat itu, masya Allah, orang bikin nasi, pengen memberi manfaat. Ya, saya ingat waktu ziarah Sayyidina Utsman di makamnya di Madinah. Ya Allah, pengen kalau sholat duha. Tadi saya sholat duha di Masjid Kiai Gede. Atini ma'ataita ibadakas salihin. Ya Allah, berikan saya rezeki sebagaimana harta yang pernah diberikan kepada orang-orang soleh. Hartanya dibawa ke surga. Ya Rabbal. Sayyidina Utsman bu, ada sumur dibeli, diwakafkan. Ya, apa aja orang minta beliau berikan. Makanya Sayyidina Utsman itu konon katanya bu, masya Allah, rekening atas nama beliau masih ada. Karena hotel di Madinah ada hotel wakaf Sayyidina Utsman. Orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup. Rekeningnya ada yang innalillahi. Makanya ada orang hidup seperti orang mati. Dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham yang memanggil siapa, dia jalan. Mungkin ada orang yang nggak tahu siapa yang memanggil. Tapi ada orang yang sudah meninggal, tapi seperti orang hidup. Iya, Ibu, Bu, ada orang masih hidup tapi nggak pernah dikunjungi. Ada, tapi ada orang yang sudah berpulang. Orang dari seluruh penjuru datang, masya Allah. Ya, hidupnya mulia, meninggalnya juga mulia. Kemudian, maaf, ada orang yang kalau dia datang bikin rusuh, bikin perpecahan, bikin permusuhan. Ada nggak? Orang hidup, tapi beliau orangnya terlihat sekarang sudah ada di dalam tanah, tapi menyatukan. Di sini ada Sumatera, ada Banjar, banyak, ada Jawa. Saya dengar katanya, masya Allah, berarti di sini kita dikumpulkan. Iya. Saya lihat juga ada beberapa caleg hadir, tapi saling memperkenalkan diri. Saya bilang masya Allah. Mudah-mudahanlah. Tadi Pak PLT Bupati bilang tahun politik ke depan mudah-mudahan tetap adem, tetap sejuk. Amin. Pak Camat juga gitu, karena dia yang paling repot ya kalau ribut. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Ada orang meninggal bisa tetap mempersatukan kita. Ya, mudah-mudahan yang teduh sama yang kepanasan bersatu. Yang kebagian nasi sama yang nggak kebagian. Ya pokoknya yang nggak kebagian mudah-mudahan habis ini rezekinya melimpah. Ustaz yang kebagian gimana? Berkah juga, amin. Saya pernah hadir maulid di Bali, di Halaman dan Lanut. Panitia menyiapkan telur maulid 3.500. Yang hadir 5.000. Orang berebut telur pada hancur. Saya bilang udah tenang, ambil pelan-pelan. Yang makan telur berkah, yang gak kebagian telur besok dapat ayam, yang gak kebagian ayam besok dapat kambing. Akhirnya saling berbagi. Nih buat kamu, udah makan aja, enggak besok saya kambing. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya. Sudah meninggal menurut orang, tapi kalau menurut kacamata Allah nggak mati.
Kalau lihat Quran, yang bilang bukan saya. Wala tahsabanna alladzina, pakai 2 huruf taukid ini ulama semuanya. Wala tahsabanna, pakai nun taukid. Ya, alladzina qutilu fi sabilillah. Ibu keluar nih, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan Barat, keluar ke sini. Ini semuanya adalah berjalan di jalan Allah, betul? Kesini menuntut ilmu, sini mau silaturahim. Silaturahim memurahkan rezeki, memanjangkan umur. Saya baru nyampe rumah Pak Haji aja batu cincin dah. Sayang aja kekecilan. Kayaknya sebentar lagi ada yang pas. Gak usah ditepokin Pak. Nanti dianggapnya saya bercanda. Lanjut. Ini man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk ilmu, nyari berkah, ini semuanya fi sabilillah. Ya, baik yang di sini maupun yang di jalan-jalan. Mohon maaf juga tadi waktu kita liwat ada yang bajunya keinjek gitu. Iya, mohon maaf juga. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya kesehatan. Amin. Allah berikan semua hajat-hajatnya terkabul. Cita-citanya semua tercapai. Ya, dan semuanya insya Allah ya kita akan berbahagia di surganya Allah. Ngomong-ngomong cita-cita, halo, masih hidup? Ngomong-ngomong cita-cita, saya mau tanya dulu sama Pak Camat nih, cita-citanya apa ya? Menjadi sekda, apa mau jadi bupati? Pasti orang punya cita-cita. Tapi saya ngobrol nih sama Dennis ya tadi ya, Masya Allah ya. Kalau ibu bapak ditanya cita-citanya mungkin naik pangkat, punya rumah, anak-anak soleh-solehah, cita-cita duniawi. Nanti ini masuk ke dalam materi ceramah saya. Kalau Dennis cita-citanya mau jadi apa? Sini. Belum jawab aja udah dikasih 100. Mau jadi apa? Pilot. Kenapa? Karena bajunya bagus. Nanti dikasih. Pak Kapolres 2 bajunya masalah. Yang ada namanya. Jadi Corbusier udah dapat letnan kolonel. Saya mungkin boleh juga kalau dikasih AKBP atau Kombes ya. Bajunya bagus. Selain itu, wah. Tadi di rumah Pak Haji saya mau jaga Papua. Masya Allah, dari benua mau jaga Papua. Iya, karena dia tahu ini NKRI. Khawatir Papua lepas. Karena kemarin katanya Papua udah bikin lagu kebangsaan. Papua, Hah? Oh, lain. Itu bercanda ya. Ya udah. Silakan, ini dari POM nih. Nah, iya ada banser, ada POM ya. Masya Allah, aman sekali Bu. Saya mau ke WC aja diantar gitu. Saya bilang nggak usah. Alhamdulillah. Kenapa saya tanya cita-cita? Ini ada satu hadis, walaupun ada yang bilang hadis ini nggak ada asalnya, tapi kalau lihat isinya itu dahsyat banget. Disebutkan, ya manil mautu ghayatuhu. Bu, siapa yang cita-citanya adalah kematian? Ini orang yang hadir ke sini tahu bakal kita pulang semua, betul atau betul? Di sini ada satu keterangan, ya, memang riwayatnya Syihab Al-Qadai, ya manil mautu ghayatuhu, wahai yang kalian cita-citanya adalah kematian. Baca wa ilahukum ilahu wahid. Ternyata kebiasaannya, saya jumpa dengan anaknya, penyuluh agama di Departemen Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Apa kebiasaan ibu? Ibu kebiasaannya kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Masya Allah, meninggalnya pun lagi ngaji. Masya.
Dan ngajinya bukan gaya-gayaan. Ada juga sih yang ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Ada di sini. Kalau ibu ini Masya Allah, zikir, sholawat, doa. Karena doa kita ini insya Allah semuanya diijabah oleh Allah. Karena harus yakin, ya, yang datang ke sini apalagi sudah perjalanan jauh, doa kita insya Allah diijabah. Makanya waktu doa yakin, wa antum muqinuna bil ijabah. Kita yakin Allah akan mengijabah doa-doa kita. Kalau nggak yakin, ya dia nggak akan mungkin mendapatkan paling tidak pahala dari berdoa itu. Ya, waalaikumsalam. Ahlan. Habib, ya. Fadal. Ya, baik, syukran. Izin, lanjut ya. Halo. Makanya sesuai kebiasaan, biasain baca Quran, biasain zikir, biasain sholawat, ya. Karena kita itu biasanya akan kembali dengan kalimat yang biasa kita ucapkan. Ibu, Nabi Ayub aja, Nabi Ayub itu kan sakit yang aneh, cuman baca ya Arhamar Rahimin, Allah kabulkan, Allah sembuhkan. Kita sering baca ya Bu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Itu aja Masya Allah, Nabi Ayub disembuhkan. Ya, udah isi, apalagi ini bulan Rajab, bulan mulia, bulan agung, pahala berlipat ganda. Dan kalau kita berbuat dosa dan maksiat, sekarang juga nilai dosanya itu berlipat. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dalam taat dan ibadah, nilainya berlipat juga. Yang sedekah makanan juga berlipat, yang mengeluarkan hartanya, dan yang baru niat tahun depan anggarannya jadi lebih gede, itu juga niat sudah kesampaian. Dan baru niat ngajak kabupaten lain gitu kan, bupati atau wakil bupati atau wali kotanya niat itu luar biasa. Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah wa in lam ya'malha. Orang yang punya niat walaupun belum dikerjakan, ya, dia akan mendapatkan nilainya. Misalnya waktu jadi bupati atau wali kota niat, tahun depannya udah nggak jadi bupati wali kota, karena udah jadi gubernur misalnya gitu. Itu pahalanya udah dah. Ya, makanya biasakan, karena sebetulnya goyah kita, tujuan kita adalah kematian. Tapi kalau orang-orang di Kota Waringin lama ini, saya nggak khawatir ya. Ya, ini ahli zikir semua, alhamdulillah. Saya suka syuting sama Komeng sama Po Ati. Komeng tuh jahil, Po Ati latah. Kadang-kadang kalau dilatahin segala punya orang disebut. Tapi katanya kalau ibu-ibu di sini kalau latah kagetnya langsung baca Yasin. Begitu dicolek Yasin wal Qur'anil Hakim, bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, nanti kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah, habis itu baca Tabarok kan jadi panjang ya Bu. Allah. Jadi yang pertama ditanya, ya manil mautu wa yatuhu wa ya manil qabru manziluhu. Wahai yang tempat tinggalnya itu nanti kuburan. Kalau rumah di sini bisa kita hias. Saya ke rumah Mamah Dede, rumah beliau itu senang hiasan-hiasan emas. Iya, itu rumah kita di dunia. Bagaimana menghias rumah kita di kubur? Caranya adalah dengan amal soleh. Ya,
Itu nanti mungkin orang menyangka orang itu ada di dalam tanah, padahal dia sedang rekreasi yang takil min makan ila akhir, sedang menikmati nikmatnya alam kubur. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kenikmatan alam kubur sebagaimana sahibul haud. Amin ya rabbal. Kalau kita nih ada iri, sebetulnya temanya bukan iri, namanya ghibthah. Kalau ada orang yang sudah finish, sudah melakukan kebaikan, melakukan perjuangan, kita harus juga iri. Karena rumah kita cuma 2 meter kali 1. Cuman kalau kiai gede ini makamnya lebih panjang. Kalau kita orang biasa paling 2 kali 1. Saya kemarin ditawarin, di Jakarta itu ngetren pemakaman di beberapa tempat, ada yang Al-Azhar, ada yang Sandiaga. Ustadz, silahkan pesen mau yang mana. Ini yang hook. Kalau kuburan mau di hook mau di mana, tetap yang penting isinya nanti, yaitu amal puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita. Itulah yang akan meluaskan kita di kuburan kita. Ya karena mau nggak mau, ya Bu, orang kalau udah meninggal pasti sukses masuk kubur, betul nggak? Ada nggak yang keluar lagi? Nggak enak, nggak ada wifi. Ini nggak kuat sinyalnya di bawah. Mau live dari kuburan nggak bisa. Ini yang haul aja live semua. Kemudian yang ketiga, wa yamanil kafanu satruhu. Wahai kalian yang nanti pakaiannya adalah kain kafan. Saya alhamdulillah selama pandemi, karena pandemi itu kalau Jakarta susah banget. Masjid tutup, pesantren tutup, sekolahan tutup, kantor biasa ada pengajian nggak ada. Yang ada Hello Kitty. Semua kain kapan. Wa yamanit turabu wisaduhu. Saya tidur di rumah Pak Haji, Masya Allah, nikmat. Dulu waktu syuting, saya ingat waktu itu sama Sahrul Gunawan, sekarang jadi wakil bupati di Bandung. Kita syuting, ada artis bawa bantal sendiri. Saya bilang, ngapain bawa bantal, kan di sana hotel. Oh, ini beda Ustadz, isinya ini bulu angsa, ini anti alergi, dan waktu itu harganya jutaan, 2 atau 3 juta dia bawa bantal. Padahal di sini dikatakan wa yamanit turabu wisaduhu. Wahai kalian yang nanti bantalnya adalah tanah. Di bulat-bulat itu yang mengganjal kita. Keraskah? Keras bagi orang yang gak punya amal. Tapi buat orang yang punya amal, insya Allah itu ya alam kubur berubah menjadi mungkin hotel bintang 7. Kayak saya di Dubai, di Uni Emirat Arab, ada hotel, orang bilang hotel bintang 5, menurut saya hotel bintang 7. Kenapa? Tidurnya enak, tapi keluarnya pusing. Mau minum teh 1 cangkir, wadai 3, kue 3, teh 1 cangkir, biayanya $100. 1,5 juta, teh secangkir, kue 3. Kalau di Kota Waringin 1,5 juta, kita bisa beli warung wadai. Halo, boleh kita nginep di mana aja. Ada dulu turis orang dari luar negeri ke Indonesia karena katanya di luar negeri dia nggak bisa tidur. Pergi ke Jogja, di Yogyakarta ngeliat tukang becak tidur di sadelnya nyenyak, pules. Dia bilang, ya Allah, ini tidur di sini aja nyenyak. Dia beli sadelnya, dia pakai tetap keras. Karena intinya tuh hatinya di sini ya Bu ya. Kita aja bapak-bapak kalau Jumatan kayaknya tentram, sampai ngimpi 3 kali gitu. Bu, halo. Jadi yamanil mautu ghayatuhu wa yamanil qabru manziluhu. Wahai kematian yang merupakan cita-citanya, kuburan adalah merupakan tempat tinggalnya.
Maka sekarang kita sedang menghiasi tempat tinggal kita yang hakiki. Ini yang meninggal kayak beliau Kiai Gede, berapa ratus, 200 tahun lah kira-kira ya. Kalau beliau dapat kenikmatan, Masya Allah, lebih banyak dari kehidupan kita selama di dunia ini. Karena umur kita, umur ummati baina Sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun aja. Kalau beliau sudah 200 tahun mendapatkan kenikmatan. Ibarat sebelum terbang di boarding lounge yang eksekutif, yang VVIP, di situ ada makanan sambil menunggu take off terbang. Semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yamanil kafanu satruhu, baju kita semuanya nanti seragam kompak kain kita. Wa yamanil turaduhu wisaduhu, wahai kalian yang tadi, nanti tanah itu menjadi bantal kita. Wa yamanil dudu jirayuhu, ya wahai kalian yang punya tetangga, kalau bertetangga dengan Pak Wali, Pak Bupati, Pak Sekda, ya komandan Dandim ya atau Danrem, enak kita. Di satu komplek orang-orang besar semua, enak bertetanggaan. Ya, tetangga kita orang kaya, sebentar-bentar beli durian kita dikasih, beli makanan kita dapat, enak dengan orang kaya. Saya aja kalau berangkat haji, halo Bu, Pak, saya berangkat haji pernah diminta nganter jamaah belanja. Iya, saya bilang maaf Pak, saya bukan pembimbing belanja, saya pembimbing ibadah. Tapi ini Pak Ustadz ada 30 juta lagi mau dihabisin. Oh hayo kalau gitu saya siap jadi pembimbing belanja. Karena sebelumnya pernah ada orang minta diantar mau beli karpet, saya bilang jangan beli di sini repot bawanya. Nggak apa-apa, saya mau yang dari Mekah. Akhirnya dari 5.000 rial saya tawar sampai 1.000 rial. Saya udah 4 kali dikatain bahil sama tukang dagang, anta bakhil. Dia hitung lagi pakai handphone. Bener Pak Ustaz, murah di Tanah Abang ternyata. Saya bilang maksud lo kita kabur nih. Ayo buruan, jangan sampai saya dikatain bakhil yang kelima kali. Tapi kalau mau orang kaya Pak, ada jamaah saya, Ustaz ikut belanja, saya anterin di pasar, di Jeddah itu, Ustaz apa yang Ustaz mau tunjuk aja. Ini tunjuk aja Pak Haji, tunjuk, apa susahnya nunjuk. Tapi kalau orang kaya, baju top seperti ini, gamis, harganya 1.000 rial, 4 juta. Saya bilang jangan Pak Haji, ini mahal. Saya ini dikasih sponsor baju, jangan belilah 1.000 rial saya. Iya, nggak apa-apa, udah ambil. Nggak usah Pak Haji, jangan. Akhirnya dia ngambil. Ini, Pak Ustaz. Tapi anak saya 3 yang nomornya sama. Kalau orang kaya tuh nggak perlu ditukar lagi, langsung diambil aja. Allah Maha Kaya. Dan kalau misalnya kita bertetangga dengan orang kaya, dengan orang yang punya pangkat, orang punya jabatan, orang punya kekuatan, kita senang. Tapi nanti tetangga kita bisa jadi orang-orang yang nggak soleh itu. Ya manidudu jiranuhu, wahai tetangganya itu belatung. Bahasa sini apa belatung? Sama, belatung juga. Hah? Ulat tanah. Waya manidudu jirani. Wahai yang belatung nanti sebagai tetangganya, temannya, memakan jasadnya. Karena beberapa kali, kalau Nabi udah jelas jasadnya nggak hancur. Banyak para ulama Mekah, Madinah, ulama Indonesia yang wafat di sana, begitu digali jasadnya masih utuh. Bahkan cuma imam masjid, bahkan cuma guru di kampung, ada di Bogor, kena perluasan jalan tol, dibuka jasadnya masih lengkap, padahal sudah dikubur 30 tahun. Berarti kalau Nabi jelas innal arda la ta'kul ajsadal anbiya, Nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh ular.
dan juga orang-orang yang meninggal syahid di jalan Allah. Para syuhada Uhud, waktu banjir, waktu hujan, tersingkap kuburnya, paman Nabi Hamzah masih ada darah di telinganya, dipindahkan masuk ke dalam satu komplek, jasadnya masih utuh, padahal sudah 1000-an tahun mereka dikubur di sana. Iya, begitu dipindahkan masih lengkap jasad. Tapi orang mungkin biasa, ya, jiramu ulat yang akan memakan jasadnya. Maka persiapkan dengan amal supaya nanti kita ditemani dengan amal yang saleh. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu, mumpung bulan Rajab, ya, ini kita banyakin puasa, banyakin, kalau nggak bisa banyak minimal 1 kali, ya, sholatnya banyakin sujud kita yang mengangkat derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Kita kadang-kadang ya Bu, halo. Saya di Jakarta, ini kan bulan Rajab, sebentar Sya'ban masuk Ramadan. Kalau Ramadan tarawih, saya pernah panggilnya hafiz Quran untuk jadi imam. Dia baca Ar-Rahman, baru 2 rakaat saya di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu, enak sih enak, cuman imam favorit buat kita itu cuman Pak Ustadz Subki. Ustadz Subki itu kalau baca ayat yang cool, yang adem, begitu dengar kul huwallahu ahad kayaknya nyes. Tapi kalau dengar Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, kayaknya panas kan. Tapi kalau kulhu ada lagi. Saya malahan pernah jadi imam Bu, masa disangkain imam yang ngeprank? Karena begitu saya baca Fatihah, baca surat, ya, orang-orang rupanya belum pada takbir. Dengerin dulu bacaan imam apa. Kalau yang kita tahu baru takbir. Kalau imam bacanya kita nggak kenal, tunggu dulu sampai mau suruku baru kita takbir. Akhirnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah, begitu dengar ijazah coy. 3 ayat Jack. Takbir semua Allah. Saya terus idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Cuman 1,5 halaman. Al-Jumu'ah cuman 3 lembar. Mereka langsung gak pakai doa lagi, Ustadz gitu ngeprank. Saya bilang siapa yang ngeprank Pak Ustadz? Saya pikir ijazah Nasrullah. Kenapa ujungnya lain? Bu, dulu Pak, saya pikir tarawih yang paling lama cuma di Masjidil Haram. Kunutnya aja 30 menit, 2,5 jam. Iya, tapi ternyata di Jawa Timur, di Temboro, ada juga di Indonesia tarawih 8 jam. Dari jam 7, karena di sana isanya lebih awal Jawa Timur. Jam 7 mulai tarawih, selesai jam 3. Kalau kita coba di sini bagaimana, Bu? Kata ibu-ibu, kalau Ustadz gimana? Imamnya 5 orang, masing-masing baca 6 juz. Masya Allah. Itulah yang menghiasi kubur kita nanti. Ya. Itulah sesungguhnya teman kita, amal kita. Ya, kadang Bu di Jakarta sholat tarawih ini sebentar lagi, kurang 50 hari lagi kita Ramadan. Tapi ibu-ibu di sini kelihatannya udah siap semua Ramadan ya Bu ya. Udah beli wadai semua dari sekarang untuk buka puasa. Jadi Pak, halo, tarawih 30 menit tuh udah cepet. Ada lagi yang cari, bisa ngajar 20 menit. Hah?
sana 15 menit. Imamnya baca Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah 1 nafas, orang masih, saya mau ke sana. Saya berharap di sana imamnya udah nggak nafas. Meninggal dong, makanya tarawih libur. Kalau orang sini atau di jamaah haul kiai gede, insya Allah ini orang-orang yang sabar kalau ibadah. Amin. Ya Rabbal. Walaupun imamnya baca alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Orang di sini tenang, walaupun imam baca panjang tenang. Minimal untuk malam ini, malam besok saya cari masjid lain. Karena di Mekah juga gitu, saya pikir, tarawih di Masjidil Haram orang pada nangis. Tapi itu nangis kembali kepada orangnya masing-masing. Karena ada yang nangis paham, ada yang nangis kelamaan. Mungkin, aduh, kenapa imam gak lupa ya? Karena habis itu ruku. Makanya ya manil mautu ghayatuh. Ya, semua itu kita semua pasti meninggal. Ya Bu, nggak harus tua orang meninggal, nggak harus sakit. Ada orang udah sakit nggak meninggal. Ada orang tua nggak meninggal, masih muda meninggal. Ada Bu orang cuma nyebrang jalan doang meninggal. Minum teh, aman kan? Minum abis minum mati. Ternyata sendoknya ke bawah. Innalil. Nah makanya ini yang kemudian terakhir, kalau semuanya begini, ya makanya kita mempersiapkan bekal semua. Saya kalau Jakarta mau pulang ke kampung istri saya di Jogja, itu mobil sudah disiapin makanan, baju segala macam. Kita juga menghadap Allah. Ya lama. Saya ingat dulu haji. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Kelihatannya haji semua. Riza begitu datang itu baunya bau haji semua. Ya mendingan bau haji daripada haji bau. Insya Allah tahun depan berangkat. Udah daftar? Itu tahun depan ya. Nabung Bu, 100 ya. $100. Itu agak lebih cepat. Kalau $100 lama ya Pak Ketua MUI ya. Harus usaha dari kita. Ini terakhir sebagai penutup. Halo? Belum. Saya udah 1 jam Pak Camat? Belum. Karena Pak Camat megang argo di sini. Saya boleh duduk? Boleh? Nah ini penutup cerita dari perjalanan saya. Saya punya buku judulnya Booking Kamar di Surga. Ya, sebenarnya 2019 ini mau dibuat film. Ya, mau dibuat film. Itu kemarin cuma tinggal kurang 5 pemain aja sebagai jenazah. Mau dibikin film, pandemi akhirnya gak jadi. Judulnya Booking Kamar di Surga. Kita ini sebetulnya hari ini, kemarin
2 kali saya nganter Lesti. Yang terakhir kemarin mau pindah kamar hotel di Mekah, umroh 5 malam 60 juta kamar di Mekah, apalagi nanti kamar di surga. 5 malam di bulan Desember, saya yang cari sendiri masih ada itu datanya 60 juta, berarti semalamnya lebih dari 10 juta. Ya. Nah, saya tulis buku booking kamar di sorga karena dalam satu perjalanan umroh ternyata ada orang biasa dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus mau berangkat umroh. Masya Allah, selalu kemuliaan didapat sama orang ini. Sampai di sana dia dapat kamar yang paling mahal, padahal itu kamar tadinya untuk artis, nggak jadi berangkat. Akhirnya dia yang nempatin. Ustaz, ini kamar saya ya? Iya. Sementara ada orang yang mulia, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, hotelnya salah tempat. Tapi beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamarnya itu yang suite, bahkan 2 kamarnya. Saya ini kebanyakan kamar. Masya Allah, Anda dimuliakan oleh Allah. Sedang syuting Trans TV, anak bertanya pada bapak, "Oh, besok syuting. Kalau pulang naik ekonomi, ini pegal." Akhirnya saya upgrade ke bisnis kelas. Bayar saya 1.650 real. Kira-kira 7 juta sekian, saya duduk di bisnis kelas. Pas duduk, ditawari saya sama pramugari, "Ustaz, mau minum apa mau makan?" "Enggak, saya mau tidur. Nanti bangunin sholat subuh karena terbangnya Isya. Subuh kita masih di penerbangan. Ya, bangunin saya sholat subuh. Saya nggak mau makan." Pas saya mau tidur, nggak tahunya datang bapak-bapak yang tadi duduk di sebelah saya. Saya bilang, "Bapak upgrade juga?" "Enggak." "Bapak bayar berapa?" "Enggak." "Enggak bayar?" "Enggak." "Bapak bukan di belakang?" "Iya, seat saya nomor 55, Pak Ustaz." Tapi tempat duduk saya direbut sama nenek-nenek. Dia malah marah-marah sama saya. Saya diam. Terus pramugari pindahkan saya ke sini. Saya langsung bilang, "Ya Allah, kenapa saya bayar 7 juta? Apa saya berantem sama nenek-nenek di belakang? Nggak harus keluar 7 juta. Akhirnya dia, Masya Allah, "Pak Ustaz, enak ya di sini?" "Iya, bisa tidur. Tolong Pak Ustaz lah, dibikin reclining gitu." Saya turunin, dia udah tidur duluan. Saya yang mau tidur malah ngeliatin beliau. Pramugari balik lagi, "Pak Ustaz katanya mau tidur." Nggak jadi. Ya udah, kalau nggak jadi, mungkin ini minum hot chocolate. Coklat panas dulu. Hot chocolate enak. Saya baru mau bilang, "Iya, saya mau hot chocolate." Bapak ini bangun. "Mbak, saya kasih yang hot juga ya." Saya bilang, Masya Allah. Saya ingat surat Al-Furqan ayat 74, 75. "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama." Mereka adalah orang-orang yang sudah punya tempat di surganya Allah. Kenapa? Karena sabar. Ibu mau datang ke sini sabar nggak? Malah dari semalam panitia ngirim, udah ada yang baca Yasin tahlil secara pribadi di sini. Tidur di musola. Itu mungkin bukan orang miskin, orang kaya, tapi di sini, iya, tawadu, mau ketemu kiai gede, iya, datang sabar. Ada yang duduknya pas, enak. Iya, deket ibu. Ada yang di luar, ada yang di jauh. Iya, udah jauh, beliaunya kurang dengar. Jadi asal orang-orang ketawa, dia ikut. Oh iya ini, orang nangis dia ikut. Sabar semua. Ya Bu, Ibu punya keluarga, nemenin suami, sabar nggak Bu? Sabar. Saya pernah ceramah di Jakarta, itu artis, pengacara, menteri,
di rumah Prof. Din Samsudin. Ya, waktu itu saya ceramah, ada ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, saya kalau masuk surga nanti ketemu suami saya lagi enggak? Saya bilang insya Allah Bu. Dia bilang kalau bisa sih jangan ketemu dia lagi. Sakitnya tuh di sini. Dunia memang begitu, kita mesti sabar ya Bu ya. Mendidik anak, ibu-ibu ini madrasah, ibu ini bagaikan universitas. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha sya'ban tayyibal a'raq. Kalau ibu-ibunya baik, ya Bu, anak-anaknya juga baik. Anak jadi baik, anak jadi soleh karena ibunya baik, ibunya solehah. Betul nggak Bu? Di Jakarta ada yang curhat, Pak Ustadz, anak saya lupa sama saya. Saya bilang mungkin ibu salah waktu gendong bayi. Nyanyinya anak siapa, anak siapa. Akhirnya begitu gede anaknya, begitu disampaikan, nak aku ibumu, ini ibu siapa ya? Kita semua sabar didik anak ya, di rumah tangga, apalagi ya kalau yang diamanahkan anak-anak yang spesial ya, suami yang spesial, kita semuanya kudu sabar. Betul apa betul? Ya kayak sholat, ibadah ya. Kalau di sini alhamdulillah malnya jauh ya. Kadang-kadang ibu-ibu di Jakarta mau ngaji, ada yang ngajak ke mall. Bu, sini aja yuk. Ini pondok pesantrennya dingin loh. Teduh katanya. Kalau di majelis gerah. Ya, ini semua butuh sabar, butuh ongkos, butuh biaya. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam rangka kita booking tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja udah ada yang parkir, mau cari tempat paling depan dari awal semuanya. Ya, karena orang sabar pertama bersama dengan Allah. Yang kedua, ya karena innallaha ma'as sabirin. Yang kedua ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah. Kita mau jalan. Kemarin tuh saya ceramah dikawal ke sini. Mobil dikawal. Aman udah. Apalagi kalau kemudian kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak ada yang menggelisahkan kita semua, nggak ada yang menakutkan kita semua. Kita semua punya hajat. Ada yang di sini pasti datang punya hajat, punya cita-cita, pengen hidupnya baik, meninggalnya baik. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Insya Allah semua hajat kita tercapai. Amin. Oh, jangan ada orang yang sombong nggak mau berdoa. Ya, ada yang nggak mau punya, ada yang pun nggak punya anak. Saya bilang doa, minta. Insya Allah yang hadir ke sini belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Amin. Ada yang bilang, Pak Ustadz kalau nggak punya keturunan gampang. Ya, pakai bayi tabung. Saya tuh siaran kalau Ramadan ada acara qasidah ibu-ibu, jurinya tuh Soimah, Inul. Inul tuh punya bayi tabung dulu. Itu udah sakit bayarnya mahal. Ada beberapa artis bayar ratusan juta pengen bikin bayi tabung, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Ini mau bikin bayi tabung atau bikin nasi goreng? Jadi yang nggak punya keturunan Allah kasih keturunan. Yang jomblo, yang amin nenek-nenek semua. Yang anaknya sedang sekolah, sedang mondok, sedang kuliah, insya Allah semuanya juga akan mendapatkan ya, ilmu yang manfaat. Ya, yang sedang berusaha, yang pejabat, yang sedang punya cita-cita ingin memakmurkan negeri ini, Allah semuanya akan memberikan kepada kita semua. Dan syaratnya sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka sama yang sabar. Allah tolong orang yang sabar. Dan terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas pahala kita tanpa hitungan lagi. Kita datang ke sini tanpa hitungan, nanti Allah Maha Kaya. Allah lebih kaya. Allah membalas lebih dari apa yang kita lakukan saat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya suruhnya 1 jam setengah, berarti sampai setengah 12. Saya kasih bonus cuma 1 jam 15 menit ya. Habis ini sama-sama kita doa. Ya mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Saya mohon izin habis ini pamit pulang ke Jakarta ya, karena tadinya juga memang ada tantangan-tantangan, tapi alhamdulillah saya bisa hadir karena waktu diundang PT BGA saya liwat mau kesini nggak jadi. Ya akhirnya beneran dalam suasana yang besar seperti ini saya bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan semua hidupnya baik, meninggalnya baik, di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan dan kebaikan, dan nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Ya buat kita semua biar semua sehat wal afiat. Ya kalau sahibul haul sudah mendapatkan ketenangan dan ketentraman, dia bersama dengan keluarganya insyaallah, kerabatnya dan orang-orang yang berjuang. Sekarang buat kita, ya buat kesuksesan kita, umur kita, semua para pejabat yang hadir, terutama para guru kita, ulama kita selama pandemi nggak kurang 900 ulama wafat. Kita doakan ulama kita, guru kita panjang umur, sehat wal afiat. Ya ala hadihin niyah wal hikmatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisalamatina wa najatina wa sihhatina wa hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wal walidina. Amin. Mari sama kita berdoa. Di sini banyak tuan guru, ya banyak alim ulama, tapi mungkin karena saya musafir habis ini mau melakukan perjalanan, saya diminta berdoa. Yuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawassalna bismillah wa billah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Dan semoga apa yang beliau doakan untuk kita terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa dipertemukan kembali di tahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum